alam tidak ada kehendak. Allah yang punya kehendak. Sunnatullahnya api membakar. Tapi kalau Allah berkehendak, ya nar, wahai api, dingin. Dingin api kaum muslimin. Insya Allah kita bisa menjawab di hadapan Allah. Ya Rabb, kami memang tak mampu memelihara anak yatim 5-10 orang. Kami hanya mampu bisa berinfak ya Allah. Dua yang sebenarnya menjadi identitas dari persyarikatan Muhammadiyah ini. Yang pertama, untuk gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita tidak bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kalau hanya sendiri. Menghadap-hadapkan antara pemerintah dengan Muhammadiyah. Lalu kemudian terkadang keluar pernyataan-pernyataan apakah secara tertulis, lebaran bersama pemerintah atau ormas oposisi. Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina wa hadana lil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah rahimakumullah. Telah kita ucapkan kalimah syukur memuji Allah Azza wa Jalla, dan telah kita sampaikan pula salawat dan salam diniatkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beberapa menit ke depan, marilah kita khusyukkan kalbu dan fikiran kita untuk berdiam diri sejenak, menyimak ayat-ayat Allah, menyimak pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam wahyunya dan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita kemudian kembali menyelami hikmah rahasia di balik haji dan kurban yang setiap tahun datang menghampiri kita. Sudah saatnya kaum muslimin rahimakumullah, kita beralih posisi dari menguras energi karena hanyut dalam perbedaan pendapat. Kemudian kita kedepankan sikap saling menghormati perbedaan pendapat. Bahwa apa yang terjadi pada saat ini, perbedaan ini sesungguhnya, perbedaan merayakan Idul Adha yang saat ini kita hadapi, sesungguhnya itu adalah khazanah kekayaan keilmuan di dalam syariat Islam. Bukan celah dan pintu untuk membuat kita berpecah. Kita yang hadir pada saat ini kaum muslimin, sesungguhnya juga didasarkan kepada pemahaman kita terhadap syariat Allah ini. Penentuan awal bulan Qamariyah dengan menggunakan metode hisab sesungguhnya didasarkan kepada pemahaman wahyu Allah Subhanahu wa taala, di antaranya diabadikan di dalam surah Yunus, surah yang ke-10 ayat 5. Perlu kembali ayat ini khatib sampaikan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, agar kemudian kita memiliki sebuah pemahaman mengapa kita menunaikan salat Idul Adha pada hari ini. Di dalam surat Yunus ayat 5, Allah menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Allah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan Allah telah menetapkan orbit-orbit lintasan untuk matahari dan bulan itu. Apa tujuannya? Lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Agar kalian mengetahui bilangan tahun dan perhitungan bulan, kata Allah. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Allah menciptakan semua itu beserta tatanannya yang permanen. Yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Allah telah menjelaskan tanda-tanda kebesarannya itu untuk kaum yang mengerti. Kaum yang mau menggunakan akalnya. Kaum yang mau mendalami ilmu pengetahuan. Bahwa sesungguhnya matahari dan bulan Allah tetapkan di garis orbitnya. Sudah Allah sebut dalam ayat ini sebagai cara untuk mengetahui bilangan tahun wal hisab dan hisab. Lalu kenapa di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan ru'yah, melihat hilal itu? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsub. Asyahru hakaza wa hakaza, yani marratan 29 wa marratan 30. Sesungguhnya kami, kata Rasulullah, adalah umat yang ummi. La naktubu wa la nahsub. Kami tidak mampu menulis. Kami juga tidak mampu melakukan hisab. Sehingga Rasulullah mengatakan bulan itu ada kalanya 29 hari, ada kalanya 30 hari. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyampaikan bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah, inna ummatun ummiyah. Kami adalah umat yang ummi. Maka itu menunjukkan adalah kondisi umat Islam pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sangatlah arif dan bijaksana. Umat belum banyak yang pandai tulis baca. Mayoritas buta huruf. Tidak pandai menghitung. Lalu ketika Rasulullah ditanya bagaimana cara kita menentukan awal Ramadan, awal Syawal itu ya Rasulullah. Rasulullah arif bijaksana. Lihat saja dengan mata kepala, kata Nabi. Maka di dalam hukum kaum muslimin, apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ini ada illat. Apa itu illat? Sebab dan alasan. Kenapa Rasulullah menyuruh melihat hilal? Ada sebab dan alasannya. Karena kaum di masa itu, masyarakat di masa itu dalam kondisi tidak memiliki kemampuan untuk berhitung, untuk menghisap. Dan kondisi waktu itu dalam kondisi yang terbatas. Masyarakat yang terbatas secara geografis. Oleh sebab itu, hukum itu berlaku sesungguhnya menurut ada tidaknya sebab atau alasan. Ketika umat Islam telah dianugerahi oleh Allah kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, kita hari ini sholat tidak lagi melihat bayang-bayang matahari. Kita sholat sudah melihat hisab, berdasarkan hisab. Kita berbuka puasa berdasarkan hisab. Oleh sebab itu kaum muslimin, sekali lagi, apa yang terjadi pada hari ini, itu sesungguhnya adalah khazanah kekayaan perbendaharaan dalam keilmuan keislaman. Bagi mereka yang kemudian beridul adha besok karena ingin mengamalkan pula ucapan Nabi ini, lihat. Kita yang berhari raya pada hari ini memahami bahwa Nabi menyuruh melihat itu karena ada alasan. Ini adalah sekali lagi khazanah ilmu pengetahuan. Sudah sangat tidak bijak ketika kita tarik persoalan ini karena politik,
menghadap-hadapkan antara pemerintah dengan Muhammadiyah. Lalu kemudian terkadang keluar pernyataan-pernyataan apakah secara tertulis lebaran bersama pemerintah atau ormas oposisi. Muhammadiyah bukan ormas oposisi. Belum berdiri negara Republik Indonesia ini, Muhammadiyah sudah berdiri 1912 Masehi. Ini adalah khazanah ilmu pengetahuan untuk membuka cakrawala kita agar kita kemudian mau membaca. Ayat-ayat Allah itu tidak sekedar kita baca, tetapi kita pahami, kita fikirkan. Jamaah rahimakumullah, lebih banyak di dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang mengisyaratkan ilmu pengetahuan dibandingkan ayat tentang fikih. Ayat perintah wudhu hanya satu dalam Al-Quran, hanya dalam satu ayat. Tetapi ayat-ayat ilmu pengetahuan, ayat-ayat tentang sains dan teknologi lebih banyak dibandingkan dengan ayat-ayat fikih di dalam Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena itu kaum muslimin, di dalam majlis yang mulia ini khatib ingin menyampaikan, mari kita buka cakrawala kita. Mari kita tidak sekedar membaca Al-Quran, tapi ada pemahaman yang terus kita gali. Inilah kemudian sesungguhnya yang mendasari kenapa Persyarikatan Muhammadiyah ini didirikan tahun 1912 Masehi, yang berulang tahun pada 8 Zulhijjah beberapa 2 hari yang lalu. Dua yang sebenarnya menjadi identitas dari Persyarikatan Muhammadiyah ini. Yang pertama, untuk gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita tidak bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kalau hanya sendiri. Tidak akan bisa kaum muslimin. Menyelesaikan urusan umat ini mesti bersama-sama. Dan bersama-sama itu diantara jalannya berorganisasi. Silakan masuk Muhammadiyah. Kalau ada yang memilih ormas lain, NU, Perti, segala macamnya. Tetapi tujuan kita adalah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dan membawa umat ini menjadi umat Islam yang sebenarnya. Bukan mau diadu-adu. Jangan mau kita dipecah belah. Identitas Muhammadiyah itu yang pertama, gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang kedua, identitas Muhammadiyah itu adalah gerakan tajdid. Apa itu tajdid? Pertama, mencerahkan kembali umat Islam ini dalam memahami ajaran agama yang sudah dia ketahui. Banyak hari ini kaum muslimin, terkadang orang malas mendengarkan wirid pengajian. Tengoklah di masjid-masjid di kota Payakumbuh ini. Wirid-wirid pengajian antara maghrib dan isya itu berapa jumlah jemaahnya? Saya atas izin Allah sudah 29 tahun menjadi mubalik ini. Sangat susah terkadang membawa jemaah ke masjid untuk sekedar duduk antara maghrib dan isya mendengarkan ceramah. Karena itu perlu ada pencerahan baru. Bahkan dalam satu riset untuk anak-anak muda kita kaum muslimin, dilakukan penelitian di 12 kota besar di Indonesia, 66,4% generasi muda Islam sudah malas datang ke masjid. 66,4% menyatakan sudah malas datang ke masjid. Cobalah kita ketika sholat berjamaah, tengok kiri kanan kita, berapa anak-anak muda kita, berapa remaja kita. Karena itu perlu ada pencerahan. Jadi tajdid itu maknanya yang pertama adalah pencerahan. Ayo kita kaji lagi apa yang sudah kita tahu selama ini. Sholat, mari kita kaji. Betapa orang ada yang banyak masuk Islam setelah memahami lebih mendalam rahasia dalam sholat ini. Ada orang yang terpukau dengan sholat subuh hanya karena mendalami kualitas udara subuh itu. Allahu Akbar. Kita tidak bisa bertahan dengan pengetahuan lama tanpa harus kita cerahkan. Tajdid maknanya pencerahan. Yang kedua, tajdid maknanya menghadirkan pemahaman baru yang sebelumnya orang tidak tahu. Ketika surat Yunus ayat 5 disampaikan oleh Rasulullah SAW, kondisi umat waktu itu terbatas kaum muslimin. Kemajuan sains teknologi amat terbatas. Maka akankah kita bertahan dengan pemahaman yang terbatas seperti itu? Tentu tidak. Al-Quran adalah kitab berkemajuan. Al-Quran mendorong kita umat Islam untuk maju, untuk lebih canggih. Tetapi terkadang kaum muslimin, bersua kata ulama, umat Islam ini terkadang tertinggal ketika dia meninggalkan Al-Quran itu. Maka itu kita tidak boleh tertinggal. Kita harus maju, kita harus bersama-sama, dan itu tidak bisa sendiri. Banyak ayat-ayat Quran ini kaum muslimin
Yang kita tidak bisa mengamalkan sendiri kalau tidak bersama-sama. Kita hafal surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kita hafal. Siapa orang yang mendustakan agama, orang yang mengabaikan anak yatim, kita tahu. Tapi bagaimana sesungguhnya perhatian kita selama ini dengan anak yatim? Apakah ada di antara kita yang memelihara anak yatim di rumah tangga kita? Terkadang kita tidak mampu karena keterbatasan ekonomi dan keadaan kita. Tapi kalau dengan cara bersama-sama, kita dirikan panti asuhan, lalu kita kumpulkan infak. Ada lebih dari 60 anak yang tidur di sana, dididik di sana, dibiayai pendidikannya. Allahu Akbar. Insya Allah kita bisa menjawab di hadapan Allah, ya Rabb, kami memang tak mampu memelihara anak yatim 5-10 orang. Kami hanya mampu bisa berinfak, ya Allah. Bersama-sama, lalu didirikan panti asuhan. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita bergeser dari sibuk perbedaan pendapat ini dengan perbedaan pendapat itu kepada mendalami hikmah dan rahasia apa sesungguhnya yang Allah pesankan di dalam ibadah haji dan kurban ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya pesan paling mendasar dalam ibadah haji dan kurban, kemanapun kita gali ayat dan hadisnya, bermuara kepada satu pesan penting. Itulah dia pengokohan tauhid. Pengokohan keyakinan kita di atas kalimah La ilaha illallah. Ketika menyebut tentang seluruh rangkaian manasik haji, Allah nyatakan dalam wahyunya, diabadikan dalam surah Al-Hajj ayat 32 itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mentaati perintah Allah ketika dia menunaikan haji. Seluruh rangkaian ibadah haji itu, kaum muslimin, yang pada hari ini adalah hari-hari di Mina, hari-hari jamaah haji kita melontar, maka seluruh rangkaian ibadah haji itu, kata Allah, fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya itu adalah perwujudan yang lahir dari keikhlasan yang tumbuh dari hati. Itulah dia keyakinan tauhid. Haji pesannya adalah pengokohan tauhid. Kita bertawaf, jamaah haji bertawaf, mengingatkan bahwa alam semesta ini bertawaf, berputar seperti arah berlawanan jarum jam, terus berputar. Alam ini berzikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Maka intinya zikir, kata Rasulullah. Sa'i adalah untuk menegakkan zikir. Di Arafah kemarin intinya berzikir. Bagaikan orang kalau dahulu ibu-ibu pernah memasak pakai sumbu kompor. Kalau akan memasak, kotoran-kotoran itu dibuang. Pengakuan di hadapan Allah. Allah itu rindu kita ngaku di hadapannya. Karena itu kata Rasulullah, Sayyidul Istighfar, puncak dari istighfar itu berisi pengakuan. Orang yang mengucapkan Sayyidul Istighfar itu penuh dengan keyakinan di malam hari, wafat dia sebelum subuh, dia ahli sorga. Dia ucapkan dengan keyakinan pada pagi hari, wafat dia sebelum asar, dia masuk sorga. Karena isinya pengakuan. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqatani, wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau telah menciptakanku, ya Allah. Aku budakmu, ya Allah. Aku terikat janji denganmu, ya Allah. Pengakuan itu yang Allah rindukan, kaum muslimin. Pengakuan itu yang Allah rindukan. Maka seluruh rangkaian haji intinya adalah tauhid. Pengokohan keyakinan kita kepada Allah itu. Anta Rabbi wa ana abduka.
Engkau Rabbku ya Allah, aku budakmu ya Allah, perintahlah aku ya Allah, aturlah aku ya Allah. Itu yang Allah rindukan. Begitu pula dengan ibadah kurban kaum muslimin. Ketika menyebut tentang ibadah kurban ini, Allah lanjutkan wahyunya dalam surah Al-Hajj ayat 34 itu. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. Setiap umat telah kami syariatkan ibadah menyembelih hewan kurban, kata Allah. Ketika menyembelih hewan kurban itu, sebutlah nama Allah. Mereka sebut nama Allah sebagai tanda syukur atas rezeki hewan ternak yang telah Allah karuniakan kepada mereka. Kurban pun intinya kaum muslimin menghantarkan kita kepada tauhid yang sejati, mensyukuri nikmat Allah yang telah memberikan anugerah rezeki dalam bentuk hewan ternak itu. Kalau kita balik pada zaman silam jemaah rahimakumullah, ketika belum ada mobil, ketika belum ada Honda, belum ada teknologi secanggih ini, hewan ternak menjadi tumpuan. Bukan saja untuk sumber gizi, tetapi juga menemani mereka dalam bekerja sehari-hari. Syukuri. Lalu Allah kemudian ikatkan dengan peringatan fa'ilahukum ilahum wahid. Maka Tuhanmu adalah Allah yang satu. Mengapa ibadah kurban menyembelih hewan ternak itu Allah hubung kaitkan dengan tauhid? Sebab jamaah rahimakumullah, masih banyak manusia yang terjebak dengan penyimpangan akidah. Bukan mengagungkan yang menciptakan hewan ternak itu. Justru masih banyak manusia justru mengagungkan hewan ternak itu sendiri. Sekali lagi, haji kurban, pesan pokok yang paling mendasar adalah pengokohan tauhid kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah, tauhid butuh pembuktian. Dia tidak sekedar sebuah ucapan. Maka Allah hadirkan pula di dalam ayat-ayatnya sosok manusia pilihan, Rasul yang masuk dalam daftar ulul azmi, sebagai Rasul yang paling banyak cobaan dalam hidupnya dalam mempertahankan akidah tauhid dan mendakwahkannya. Itulah yang kemudian menghantarkan kita untuk terus-menerus mengulang kembali, memahami kembali sosok Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Betapa tidak kaum muslimin, bukan tidak ada hikmah telapak kaki beliau Allah abadikan di depan Ka'bah. Selesai jamaah menunaikan wukuf, menunaikan tawaf, disunatkan untuk solat sunat tawaf di belakang maqam, tempat berpijaknya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meninggikan pondasi Ka'bah. Kalau kita berfikir jamaah rahimakumullah, apa sesungguhnya pesan penting di balik diabadikan telapak kaki Nabi Ibrahim itu? Luar biasa pesannya jamaah. Yang paling penting sekali lagi mengingatkan kepada kita keteguhan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam memegang akidah tauhid, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Oleh sebab itu, kembali kita perlu untuk menyegarkan pemahaman kita. Bagaimana kekokohan, keteguhan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu dalam memegang akidah tauhid dan mendakwahkannya. Bukan tidak ada ujian. Di usia 14 tahun rahimakumullah, jamaah rahimakumullah, beliaulah Rasul yang diangkat oleh Allah menjadi Rasul di usia remaja. Usia 14 tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah sampai kepada sebuah puncak tauhid, keyakinan tertinggi yang beliau nyatakan. Lalu Allah abadikan pernyataan beliau itu dalam surah Al-An'am ayat 79 yang khatib bacakan tadi. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku pasrahkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini dengan kepasrahan yang ikhlas. Dan aku tidak termasuk bagian dari orang-orang yang berbuat syirik. Jamaah rahimakumullah, ini diucapkan oleh anak berusia 14 tahun.
Bukan 41 tahun, bukan 70 tahun, tapi diucapkan oleh seorang remaja muda belia usia 14 tahun. Beliau telah mengalami pergulatan batin dengan akal yang kritis, mengkritisi keyakinan kaumnya. Nabi Ibrahim tidak pernah terjebak menyembah matahari. Beliau tidak pernah terjebak sedetik pun sujud kepada bulan. Tetapi beliau mengkritisi. Hari ini jamaah rahimakumullah, kita menginginkan anak-anak muda yang kritis. Anak-anak muda yang benar-benar menggunakan masa mudanya untuk mendalami pemahaman agama ini. Sebab kita sangatlah khawatir jamaah rahimakumullah, krisis tauhid benar-benar melanda generasi muda kita. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN beberapa waktu yang lalu melaporkan suatu hasil riset yang mengejutkan bahwa sekitar 50.000 anak Indonesia ini remaja telah melakukan perzinaan. 50.000 bayi lahir tanpa diketahui ayahnya. Tentu ini tidak kita tunjuk kepada remaja Islam sebab tidak disebutkan agamanya. Tetapi kalau ada dalam yang angka 50.000 itu remaja Islam, alangkah ini suatu alarm, peringatan bahwa telah terjadi darurat akhlak yang sangat dahsyat di negeri kita. Telah terjadi darurat akhlak. Jangankan 50.000, satu orang saja remaja hamil di luar nikah telah terjadi darurat. Belum lagi kaum muslimin rahimakumullah, di tahun 2018 Bank Dunia melaporkan bahwa ada lebih dari 2.992 kematian di Indonesia ini disebabkan karena bunuh diri. Walaupun tidak dirinci agamanya, tapi kalau masuk dalam angka 2.992 itu saudara kita umat Islam, maka ini sekali lagi alarm peringatan bagi kita bahwa ada kekeroposan tauhid, kekeroposan akidah yang sangat dahsyat terjadi di tengah-tengah umat Islam saat ini. Semua itu jamaah rahimakumullah, akar dari seluruh kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Apa saja bentuk kejahatan itu, apakah kejahatan yang besar ataupun yang kecil, apa saja, Ibnul Qayyim Al-Jauzi, seorang ulama, menyampaikan bahwa akarnya berakar pada 3 penyebab. Beliau mendasarkan pemahamannya pada surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat 68. Kaum muslimin silakan rujuk surah Al-Furqan surah ke-25 ayat 68. Di dalam ayat itu Allah mengisyaratkan seluruh bentuk kejahatan yang dilakukan oleh umat manusia ini, akar penyebabnya hanya 3. Akar yang 3 ini mesti kita cabut. Kita cabut dari hati kita, kita cabut dari pikiran kita, kita cabut dari rumah tangga kita, kita cabut dari lembaga pendidikan kita, kita cabut dari tengah-tengah masyarakat kita. Akar yang 3 itu, yang pertama, hati bergantung selain kepada Allah. Puncaknya manusia melakukan perbuatan syirik. Yang kedua, amarah yang tidak terkendali. Puncaknya orang melakukan pembunuhan. Dan yang ketiga, syahwat yang tidak terkendali. Puncaknya orang melakukan perzinaan. Tidak ada kejahatan yang dilakukan oleh umat manusia melebihi 3 ini. 1, syirik. Tidak ada kejahatan kepada Khalik melebihi perbuatan syirik. Ayat-ayat Al-Quran bertebaran banyak mengulang-ulang perkara yang satu ini, tauhid. Yang kedua, tidak ada kejahatan makhluk kepada makhluk yang lain melebihi pembunuhan. Kalau sudah dihilangkan nyawa orang, gantinya. Kalau orang cacat mungkin dia berkerelaan, kakinya hilang, dia pakai kaki palsu. Tangannya pontong, dia pakai tangan palsu. Tapi kalau nyawa hilang, apa gantinya? Dan yang ketiga, syahwat yang tidak terkendali. Intinya,
puncaknya manusia melakukan perzinaan. Karena itu 3 dosa ini yang Allah sebut dalam surah Al-Furqan ayat 68. Orang yang bisa terhindar mencabut 3 dosa ini dari hati, fikiran, perbuatannya, Allah sematkan julukan untuk mereka, ibadur rahman, hamba dari Allah, hamba ar-Rahman. Allah sebut, wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa asama. Hamba-hamba Allah itu adalah orang yang tidak menduakan Allah dengan ilah yang lain. Orang yang tidak menghilangkan nyawa orang lain kecuali dengan diizinkan syariat. Itulah orang yang berhak diberikan hukuman qisas. Dan orang yang tidak melakukan perzinaan. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Orang yang melakukan 3 puncak-puncak kejahatan itu, kata Allah, sungguh mereka telah melakukan dosa yang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah, apa yang menjadi obat agar kemudian 3 akar ini tercabut? Tidak lain kemudian bereskan tauhid. Kokohkan kembali keyakinan kita terhadap la ilaha illallah itu. Inilah yang ditunjukkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, beliau menunjukkan i'tisam. Apa itu i'tisam? Menggantungkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita tengok ketika usia 16 tahun. Bayangkan jamaah, usia 16 tahun. Saat beliau sudah menyatakan pernyataan tauhid yang khatib bacakan tadi, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Beliau dakwahkan kepada kaumnya, beliau dibantah. Lalu apa di antara jawaban atas bantahan itu? Disampaikan oleh Allah dalam surah Al-An'am ayat 80. Kita renungi ayat ini kaum muslimin. Kita rindu anak-anak kita bisa kemudian meniru jejak Nabi Allah Ibrahim di usia remaja. Seorang anak di usia remaja ketika dibantah keyakinan tauhidnya, apa jawaban beliau? Wala akhafu ma tusyriku bihi illa ayyasha'a rabbi syai'a wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Aku tidak khawatir celaka karena meninggalkan perbuatan syirik yang selama ini kalian lakukan, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Tuhanku menguasai semua ilmu yang kalian tidak mengetahuinya. Banyak orang kemudian menggadaikan akidahnya bagi mereka yang kropos tauhidnya hanya karena godaan-godaan dunia ini. Ada orang yang kemudian yang kropos tauhidnya mau melakukan perbuatan yang sudah nyata syirik hanya karena takut akan ada kecelakaan, takut akan ada kemudaratan. Ibrahim alaihissalam di usia 16 tahun sudah tegas menyatakan, apapun yang kalian ancamkan karena saya tidak mau mengikut akidah kalian, wala akhafu, aku tidak takut, kata beliau. Bahkan kemudian beliau sampaikan, ilmu Tuhanku sangatlah luas. Hari ini kaum muslimin, anak-anak remaja, sekali lagi, khutbah ini memang lebih banyak diarahkan kepada masalah pendidikan. Karena masa depan kita di tangan anak-anak muda kita, remaja kita, orang yang di belakang kita. Mereka terkadang hanyut dengan kemajuan sains dan teknologi. Hari ini kaum muslimin, ada sebuah pemahaman di dalam ilmu pengetahuan yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak mengerti dengan tauhid. Sebuah pemahaman yang disebut dengan deisme. Apa itu deisme? Sebuah pemahaman yang menyatakan bahwa alam ini penciptanya Tuhan, tapi setelah Tuhan menciptakan alam ini, Tuhan tidak mau tahu lagi dengan alam ini. Seperti tukang jam membuat jam, setelah jam dibuat, dia biarkan saja. Jadi apa saja yang terjadi di alam semesta ini, tidak ada campur tangannya dengan Tuhan. Bahaya anda? Sehingga ketika ada musibah gempa misalnya, banyak terjadi musibah, mereka mengatakan, tidak usah dihubung-hubungkan dengan Allah, tidak usah dihubung-hubungkan dengan kemaksiatan. Itu adalah fenomena alam. Ini kata yang sangat berbahaya.
Seakan-akan alam ini memiliki kehendak. Alam tidak ada kehendak. Allah yang punya kehendak. Sunnatullahnya api membakar. Tapi kalau Allah berkehendak, ya nar, wahai api, dingin. Dingin api kaum muslimin. Sunnatullahnya air membasahi. Tapi kalau Allah berkehendak, bisa tidak membasahi. Intinya, kita tidak menggunakan istilah hukum alam, tapi kita menggunakan istilah sunnatullah. Apa itu sunnatullah? Kehendak Allah kepada alam semesta ini. Anak-anak kita hari ini kalau disebut, kenapa kapal tidak karam? Dia menyebut, itu hukum Archimedes Pak, katanya. Hukum Archimedes Ustaz, ada tekanan air. Betul, Allah berkehendak kepada air itu. Tetapi kalau kemudian Allah tidak dilibatkan dalam semua proses yang terjadi di alam ini, inilah sesungguhnya bentuk kekeroposan tauhid itu. Nabi Ibrahim menjawab ketika kaumnya membantah tentang tauhid, dia jawab dengan tegas, aku tidak takut dengan apa yang kalian ancamkan kepadaku itu, dan ilmu Tuhanku amatlah luas. Allahu Akbar. Di usia 87 tahun kaum muslimin, ketika beliau tinggalkan Hajar dan Ismail di lembah yang gersang tanpa penghuni, berulang-ulang kali doa beliau ini disampaikan oleh para buya dan khatib kita. Berulang-ulang kali doa beliau yang diabadikan dalam surah Ibrahim ayat 37 itu kita baca, Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Sudah tak tampak lagi anak dan istri beliau. Beliau menengadahkan tangan memohon pada Allah, ya Rabb kami. Dilihatnya ke belakang, nak nampak lagi Hajar, nak nampak lagi Ismail. Nabi Allah Ibrahim memohon pada Allah, ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah tempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang gersang di dekat Baitullah yang dihormati. Ya Rabb kami, muliakanlah mereka agar mereka mendirikan solat. Jadikan hati manusia senang pada mereka. Dan berilah mereka rezeki dan buah-buahan agar mereka taat kepadamu. Bapak, ibu kaum muslimin, sudahkah kaum muslimin berdoa untuk anak-anak keturunan seperti doa Nabi Ibrahim alaihissalam ini? 3 yang beliau mohonkan kepada Allah untuk generasi di belakang beliau. Pertama, generasi yang sukses secara agama, sukses dalam beragama, ditandai dengan mendirikan solat. Yang kedua, generasi yang sukses hidup di masyarakat, ditandai dengan sayang orang kepada mereka. Dan yang ketiga, generasi yang sukses secara finansial, ditandai dengan diberikan oleh Allah rezeki dan mereka pandai bersyukur. 3 kesuksesan ini kaum muslimin diisyaratkan dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Mudah-mudahan ketiga kesuksesan ini Allah anugerahkan pada kita dan Allah anugerahkan kepada generasi di belakang kita. Kecerdasan yang mesti dimiliki oleh anak-anak kita bukan sekedar cerdas secara finansial, hebat mencari uang, tetapi dia buta secara agama, tak tahu dari mana sumber keuangan itu. Kita butuh generasi yang cerdas bersosial. Hari ini coba lihat kaum muslimin, bagaimana orang akan senang kepada generasi anak-anak kita. Kalau duduk saja dengan orang tua, dia tidak pandai bertegur sapa. Datang ke tempat keluarganya, bukan sibuk, bukan asik bercerita, bersilaturahim, masing-masing mengeluarkan gadget. Maka doa Nabi Ibrahim ini kita pahami kembali. Kita butuh generasi yang cerdas spiritual, ditandai dengan menegakkan solat, bukan sekedar mengerjakannya. Kita butuh generasi yang cerdas sosial, dia peduli dengan kondisi masyarakat ini. Silakan sekali lagi jamaah rahimakumullah, jamaah Idul Adha, ajak anak-anak kita, bawa dia ke masjid, hidupkan kembali remaja-remaja masjid yang pernah dahulu berjaya. Di Muhammadiyah ada ikatan pelajar Muhammadiyah, ada angkatan muda Muhammadiyah.
Sekali lagi, organisasi ini untuk membina melatih jiwa mereka menjadi jiwa pemimpin. Seperti Perserikatan Muhammadiyah ini kaum muslimin. Sesungguhnya pemilik dari Perserikatan Muhammadiyah ini adalah remaja anak-anak kita yang hari ini. Sebagian di antara mereka kita lihat tadi dia ikut menolong mengumpulkan infak. Angkatan muda. Mereka lah yang kemudian melanjutkan organisasi, melanjutkan dakwah Islam ini. Apapun organisasinya sepanjang untuk amar ma'ruf nahi mungkar, kita dukung, kita sokong, kita dukung. Jangan biarkan anak-anak kita, jangan biarkan remaja kita kemudian disergap, ditangkap oleh orang-orang yang tidak pernah tidur untuk membawa umat ini kepada kesesatan. Bagaimana kita akan diam untuk berdakwah? Bagaimana kita akan diam untuk amar ma'ruf nahi mungkar? Sementara mereka yang mengajak kepada kesesatan tidak pernah tidur. Tidak pernah tidur, tidak pernah diam, didukung oleh dana, didukung oleh teknologi. Allahu Akbar. Saya ingin menyampaikan dari mimbar ini kaum muslimin. Saya sampaikan kepada jamaah, mari kita berjamaah bersama-sama. Masjid-masjid kita, pusat-pusat dakwah kita, lembaga-lembaga pendidikan kita. Muhammadiyah ini didirikan berawal dari ruang belajar di sebuah gudang kosong milik ayah Kiai Haji Ahmad Dahlan tahun 1911. Tapi hari ini berkembang. Ini semua adalah aset kita. Ini semua adalah kekayaan kita. Jangan mau dipecah belah. Karena kalau Muhammadiyah bubar, kalau Nahdlatul Ulama bubar, kalau organisasi-organisasi Islam bubar, maka alamat keroposlah persatuan kita umat Islam di Indonesia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirul kalam, marilah kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan hidayahnya senantiasa kepada kita. Allah kuatkan kaki kita di jalan ketaatan ini. Dan Allah lindungi anak-anak keluarga kita, generasi kita. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, ya Allah, ya qadil hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana afrih alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni dosa dan khilaf kami Allah. Ampuni dosa dan khilaf kedua orang tua kami, orang-orang yang kami cintai, anak-anak cucu keturunan kami, dan seluruh dosa kaum muslimin dan muslimat. Terimalah ibadah kami ya Allah. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa dan Engkau Maha mengetahui keadaan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, anugerahkan kesabaran kepada kami, sabar dalam ketaatan, sabar ketika disapa oleh musibah, dan sabar ketika ada ujian godaan untuk melakukan kemaksiatan. Berikan kesabaran pada kami Allah. Tolong kami untuk taat kepadamu ya Allah. Kokohkan kaki kami di jalan ketaatan ini. Dan tolong kami dari makar godaan orang-orang kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.